Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perihal sholat dan juga zakat. Apa sih yang membuat kehidupan seorang muslim itu lebih bermakna? Jawabannya yaitu sholat dan juga zakat. Kedua hal ini itu saling berkaitan. Karena kedua hal ini itu bukan hanya sekedar perintah, tapi akan menjadi kebutuhan rohani untuk semua umat muslim. Secara istilah, sholat adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari ucapan atau perbuatan tertentu. Aktivitas ini dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kata sholat diberikan karena di dalamnya itu mengandung suatu ucapan doa. Jadi, jika kita sholat, artinya kita sudah melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita itu sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim. Karena pada dasarnya kita itu hidup di zaman yang penuh kesibukan, hingga pada akhirnya mereka itu terkadang lalai dalam kewajiban mereka sebagai umat muslim. Jadi pada intinya, sholat itu bukan hanya sekedar aktivitas mata, tetapi merupakan bentuk kita berdoa dan juga menjalankan sebagai kewajiban seorang muslim. Syarat-syarat sholat menjadi terbagi dua, yaitu yang pertama ada syarat wajib dan juga syarat sah sholat. Syarat sholat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika kita akan melaksanakan kewajiban sholat. Karena jika kita tidak memenuhi syarat tersebut, kita tidak akan sah sholatnya. Syarat wajib yaitu hal-hal yang harus ada agar sholat menjadi sah. Yang pertama yaitu kita harus beragama Islam. Jadi agama yang tidak Islam atau non-Muslim itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sholat. Dan yang kedua yaitu balik. Anak-anak yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk sholat. Balik bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami menstruasi, dan bagi anak laki-laki adalah ketika mereka sudah bermimpi basah. Jika anak sudah berumur 7 tahun, maka sebagai orang tua kita harus mengawasi dan juga mengayomi anak-anak untuk melaksanakan kewajiban sholat. Jika dalam umur 10 tahun mereka tidak melaksanakan kegiatan sholat, maka kita sebagai orang tua harus memberi teguran dan hingga pukulan ringan. Yang ketiga yaitu berakal. Berikutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah yaitu hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan kewajiban sholat. Yang pertama ada muslim, yang kedua kita sudah tahu masuk waktunya sholat itu kapan, dan yang ketiga suci dari hadas dan najis, keempat membuka aurat, dan kelima menghadap kiblat. Untuk selanjutnya rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yaitu rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Ibarat seperti fondasi bangunan. Jika salah satu tiang roboh, maka akan roboh semuanya. Begitupun sholat. Jika mereka tidak memenuhi rukun sholat, maka sholatnya akan menjadi tidak sah. Rukun-rukun sholat yaitu yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca al-fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, selanjutnya salam, tumakninah, dan harus tertib. Jadi semua rukun itu harus dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan. Selanjutnya materi tentang zakat. Selanjutnya pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Seorang muslim dianggap memenuhi syarat sebagai pemeluk agama Islam jika sudah melaksanakan ibadah zakat. Selain itu, mengucapkan syahadat dan menjalankan ibadah sholat secara bahasa kita. Kata zakat berasal dari zaka yang memiliki arti berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Misalnya, jika sesuatu disebut zaka, maka hal tersebut dikatakan tumbuh dan berkembang. Begitu juga jika seorang disebut zaka, juga menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat baik. Seluruh makna ini digunakan dalam Al-Quran. Zakat bukan hanya sekedar ibadah terdapat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis banyak
memberikan perintah untuk berzakat serta memberikan penghargaan kepada mereka yang. Selanjutnya macam-macam zakat. Macam-macam zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Zakat ini memiliki peran penting sebagai pelengkap ibadah puasa. Menurut Imam Waqi dalam kitab Fathul Mu'in, zakat fitrah dapat membantu membersihkan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan buruk selama Ramadan. Zakat fitrah dapat berupa makanan pokok seperti beras dengan jumlah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Jika ingin membayar dalam bentuk uang, maka nilainya disesuaikan dengan harga makanan pokok tersebut di pasaran. Sedangkan pembayaran zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan, yakni waktu mubah, yaitu mulai dari awal Ramadan hingga akhir bulan, yaitu saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri atau sesudah maghrib. Waktu sunnah yaitu setelah sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri. Beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang tidak jauh berbeda terkait waktu pembayaran zakat fitrah. Dua, zakat mal secara bahasa merujuk pada kecerundungan manusia untuk memiliki atau menyimpan sesuatu yang diinginkan. Dalam pandangan syariah mal, yaitu segala sesuatu hal yang bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikuasai, dan digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Sesuatu dapat disebut dengan mal jika memenuhi dua syarat berikut: satu, bisa dimiliki, disimpan maupun dikuasai; dua, memiliki manfaat yang dapat digunakan secara wajar dan tidak menentang. Contoh mal meliputi rumah, kendaraan, hewan, ternak, hasil pertanian, emas, dan perak. Namun hal-hal seperti udara dan sinar matahari tidak bisa dikatakan sebagai meskipun bermanfaat karena tidak dapat memiliki secara fisik. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu faktor-faktor adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tiga, mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat. Keempat, amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikannya. Kelima, rikob, yaitu budak yang dijanjikan kebebasan oleh majikannya. Keenam, gorim adalah orang yang berhutang karena berbagai alasan seperti membantu mendamaikan perselisihan atau jaminan utang orang lain yang tidak mampu membayar. Ketujuh, fisabilillah ini adalah tentara yang berjuang tanpa gaji tetap dan tidak mendapat bagian dari harta perang. Kedelapan, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan halal dan membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5.